warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini aku mau bahas tentang per-YouTuber. Kenapa walaupun sekarang view aku sedikit, tapi aku masih ibaratkan masih tetap upload gitu ya, walaupun seminggu sekali ya, karena kan sudah termonetize gitu kan, sayang gitu. Jadi impian nge-YouTube itu ibaratkan kadang-kadang orang tuh terlalu bermimpinya terlalu gede, jadi sering melihat apa sih kayak YouTuber yang gede-gede gitu, penghasilan per bulannya tuh udah gede-gede gitu. Dan setelah dicoba ternyata kan nggak semudah itu, dan banyak juga yang ibaratkan kalau nggak kuat tuh mundur gitu. Tapi ya sebenarnya di YouTube itu gimana ya, gampang gimana sih ya, maksudnya di YouTube itu asalkan kita telaten, kita percaya diri, kita yakin ibaratkan kayak gitu, tapi tidak terlalu berambisi, tidak terlalu gimana ya, maksudnya tidak terlalu berharap besar, tidak terlalu seperti, pokoknya saya harus ibaratkan lah, orang mikirnya tuh saya harus seperti mereka yang kayak YouTuber gede berpenghasilan sekian gitu. Jadi tujuan utamanya jangan kayak gitu, maksudnya tujuan utama nge-YouTube itu misalkan kalian yang udah punya kayak udah hobi di depan kamera, udah hobi punya kreativitas, udah punya keahlian apa kayak gitu, terus suka video, suka ngedit, itu sih baiknya emang dikasih ke YouTube aja, siapa tahu gitu ya. Terus hal-hal yang bermanfaat itulah, daripada ibaratkan cuma nonton YouTube gitu kan ya, mendingan yang punya keahlian itu disalurkan ke YouTube, kan bisa bermanfaat kayak apa kayak gitu. Jadi kalau dibilang di YouTube itu menjanjikan enggak gitu ya, sebenarnya menurut aku sih asalkan nge-YouTube itu kita tuh ibaratkan mengikuti pedoman YouTube. Jadi sebelum nge-YouTube itu kita harus tahu bagaimana cara nge-YouTube, patuhi aturan YouTube, terus ya gimana gitu. Emang sih awal-awalnya kita tuh butuh kayak dukungan, kayak butuh support gitu ya, gimana biar YouTube kita tuh naik sedikit demi sedikit. Tapi kalau memang YouTube kita kontennya tuh karena bermanfaat bagi orang lain, ya siapa tahu gitu, kita tuh gampang gitu, tidak perlu memikirkan hal itu semua. Pasti konten-konten kita tuh, video-video kita tuh kayak apa sih, udah naik sendiri, kita tuh terima enaknya gitu. Tapi ya semuanya tuh butuh perjuangan lah ya, ngedit, mikir konten, terus gimana sih ya, pokoknya kita harus, kalau nge-YouTube itu harus telaten gitu. Jadi yang dibilang tuh gampang-gampang susah gitu. Jadi jangan, yang penting jangan terlalu berambisi besar, tapi juga jangan terlalu pesimis gitu. Maksudnya ya ibaratkan alon-alon gitu, nge-YouTube itu alon-alon tapi pasti gitu. Jadi jangan seperti, punya kalau aku sih ini apa sih, nggak bisa dicontoh. Kalau aku ini kontenku sekarang kan campuran juga kan, kayak nggak jelas gitu ya, maklum lah sekarang karena sering sibuk sih juga gimana sih ya, sudah kayak susah gitu. Jadi sebenarnya aku tuh mau membahas menjanjikan nggak sih main YouTube itu. Sebenarnya menurut aku menjanjikan, maksudnya kalau channel kita udah termonetize, terus kita patuhi aturan YouTube, karena kita nge-YouTube otomatis kita harus patuhi aturan YouTube. Jadi insya Allah channel kita tuh tetap jalan-jalan saja, artinya aman. Terus setiap bulannya ya, kalau misalnya video kita memenuhi syarat semua ya, berpenghasilannya tuh pasti lumayan lah ya, bagi yang punya keahlian lah, keahlian yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan kalau punya aku nih gak bermanfaat.
Jadi kalau bisa ya kalian punya kreativitas, punya keahlian tuh dimanfaatkan dengan baik, diupload di YouTube. Terus kalau kalian memang benar-benar punyanya HP dulu, tapi jangan kayak punya aku ini jelek banget, audionya jelek juga karena aku pakai resolusinya juga rendah, jadi sedikit berpengaruh ya sama penghasilan, tapi bagiku nggak bermasalah karena ini bagiku hanya sampingan, tapi kan daripada karena udah dimonetize daripada sayang gitu kan ya, jadi aku tetap upload walaupun seminggu sekali, entah apa yang aku upload gitu. Aku belum bisa fokus banget ke YouTube 100% tuh belum bisa. Jadi kalian yang punya keahlian dengan YouTube sebaiknya fokus pada satu konten kayak apa kayaknya. Jadi benar-benar kita menikmati hasil dari YouTube, karena menurut aku yang YouTube itu benar-benar kita berjuang gitu, dari mikir konten, dari video, dari ngedit itu kan, belum lagi modal alatnya seperti ada yang pakai kamera atau lampu apa, drone apa kayak gitu ya. Kalau aku kan enggak, cuma modal HP aja, jadi ya emang kayak gitu. Jadi aku ngerasa ya nggak apa-apa karena kenapa penghasilanku tuh rendah, karena aku memang kayak gini seadanya, pakai HP doang, terus konten juga kayak gini, view juga sekarang sedikit, resolusi rendah gitu. Jadi ya aku sadar diri gitu, berpenghasilan pun nggak seperti mereka, jadi nggak apa-apa sih bagiku, nggak apa-apa karena aku memang nggak terlalu gimana gitu sama nge-YouTube. Tapi menurut aku memang walaupun aku nggak terlalu gimana sih sama nge-YouTube, nggak terlalu berambisi banget, nggak terlalu bermimpi besar, tapi alhamdulillah tetap walaupun berapa sen gitu per hari tetap ada gitu lah. Tapi kalau misalnya kita bermimpi kayak berjuta-juta, ratusan juta, puluhan juta tuh ya kita jangan mikir ke situ dulu. Yang penting kita tuh bisa video, bisa upload, terus apalagi yang pinter ngedit gitu kan, terus bikin video yang bermanfaat, intinya tuh kayak gitu. Kalau nge-YouTube itu jangan terlalu mikir, jangan terlalu berpedoman besar pada YouTuber besar yang berpenghasilan besar, tapi kita tetap maksudnya kita tuh fokus pada diri kita sendiri, konten apa yang keahlian apa, kita punya keahlian apa. Nah itulah di video diedit sebaik mungkin, resolusi 4K atau paling rendah 1080 lah, terus apa kamera kayak lighting, posisi, tempat itu semua yang baik gitulah. Jangan kayak aku kan karena emang karena buat sampingan aja sih gitu, maksudnya nggak terlalu, belum terlalu fokus banget ke YouTube itu belum, karena aku orangnya nggak telaten, nggak telaten ngedit, nggak telaten mikir gitu, apalagi dengan pekerjaan saya yang kadang-kadang udah sibuk gitu. Jadi ya harap maklumi mengapa dan kenapa konten aku sekarang tuh campuran nggak jelas, jadi mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.